Waalaikumsalam, Pak. Oke, baik. Eh, untuk analitika data, sifatnya UTS-nya kemarin itu project ya. Jadi teman-teman bisa lihat di apa? Di Google Scholar-nya. Saya jelaskan dulu. Mana dia? Baik. Jadi UTS-nya itu teman-teman semua nanti diminta pilih salah satu proses analitik ya pada buku Dina Bandu itu. Kan ada cukup banyak tuh proses analitik di situ. Pilih aja salah satu. Lalu nanti dari pilih salah satu itu eh, deskripsikan proses bisnisnya gitu ya, tujuan masalah bisnisnya mau ditarget. Terus apa yang saya nilai juga ada di situ, nanti silakan dilengkapi aja. Untuk dataset Anda bisa ambil dari Kaggle, boleh gitu. Lalu akuisisi dari dua jenis data yang berbeda gitu. Dari dua data yang berbeda itu maksudnya bisa Excel, dua Excel gitu, atau mungkin Excel dengan uh, sistem basis data MySQL gitu ya, boleh gitu. Terus lakukan proses cleaning dan lancang dashboard deskriptif analitiknya dengan menggunakan Dengan menggunakan Power BI ya, gitu. Cukup mudah gitu. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu aja lalu bikin deskriptif analitiknya. Itu untuk take home testnya ya. Silakan diselesaikan aja. Waktunya sama dengan homework yang pertemuan 6 strip 7 ini ya. Oktober 31 gitu. Ya. Jadi bentuknya UTS analitika data itu tidak UTS tertulis tapi per part project gitu. Jadi nanti kalau UTS kan deskriptif analitik, kalau UAS-nya nanti berarti prediktif dan preskriptif analitik gitu. Ya, sebentar. Baik, pertemuan sekarang kita akan masuk ke materi yang lanjut dari data analitik. Jadi kita akan membahas terkait dengan preskriptif analitik. Nah, preskriptif analitik ini sebetulnya eh, sudah Anda pelajari sebagian besar di mata kuliah data mining bagi yang mengambil mata kuliah data mining. Sehingga yang belum mengambil mata kuliah data mining, kemungkinan besar saya tidak akan banyak mengulang lagi ya, terkait misalkan klasifikasi, klaster, lalu asosiasi, itu tidak akan saya ulang kembali. Kenapa? Karena eh, ya kalau di data analitik, kita switch ke pendekatan lain yang berbasis machine learning. Oke, acuan kita Kaggle saja gitu. Jadi di pertemuan kali ini akan saya ajarkan itu adalah LSTM. LSTM itu adalah salah satu metode yang cukup terkenal gitu ya di bidang machine learning khususnya untuk peramalan. Beberapa mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir pun juga cukup banyak yang melakukan atau menggunakan long short term memory ini sebagai
sebagai apa? Sebagai salah satu metode yang mereka lakukan itu untuk proses peramalan gitu ya. Nah, kelebihannya apa dari LSTM? LSTM itu kelebihannya adalah dia bisa uh, memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tapi khusus untuk data yang sekuensial. Sekuensial itu seperti contohnya data-data peramalan gitu ya. Jadi demand, contoh kita meramalkan demand, kita meramalkan produksi. Nah, itu adalah contoh data-data yang bentuknya sekuensial gitu atau berurutan gitu ya, atau antara data satu dengan data lainnya itu saling terkait. Nah, itu yang kita sebut sebagai data yang sifatnya itu sekuensial. Long short term memory sendiri itu adalah salah satu bagian dari metode atau algoritma yang sifatnya itu adalah machine learning gitu. Khususnya itu adalah jaringan syaraf tiruan gitu ya. Jadi kalau teman-teman semua lihat gitu ya, coba searching di Google, jadi artificial neural network itu cukup banyak algoritma yang sudah dikembangkan, salah satunya itu ada recurrent, RNN gitu ya, LSTM gitu ya, cukup banyak yang dikembangkan. Jadi ada recurrent neural network, ada LSTM gitu ya, ada RNN, ada CNN gitu. Ini yang membedakannya apa gitu. Coba saya buka satu ini. Jadi kalau kita berbicara artificial neural network, maka pendekatannya itu cukup banyak teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman sekalian lihat di artificial neural network, ada tipe jaringan siraf tiruannya itu yang bentuknya itu adalah dasar ya. Pada dasarnya semua jaringan saraf tiruan itu terdiri dari setidaknya 3 layer. Layer pertama adalah input, layer kedua adalah hidden layer atau apa kita sebutnya itu sebagai neuron ya. Neuron, layer berikutnya itu adalah output gitu. Jadi kita mau masukkan input berapa dan kita mau menghasilkan output berapa. Contoh misalkan kita menginput misalkan ada data permintaan, data produksi, lalu ada data misalkan bahan baku, outputnya kita mau jumlah produksi atau mungkin jumlah produksi, jumlah apalagi itu perkiraan biaya gitu misalkan itu bisa gitu di bagian output gitu ya. Jadi karena dia tidak hanya menghitung dari satu variabel, berbeda kalau teman-teman semua melihat atau melakukan proses perhitungan di PPC kan, Production Planning and Control, itu kan teman-teman semua belajar tuh, ada proses belajar, ada teman-teman semua belajar tentang moving average gitu ya, ada moving average, winter gitu misalkan. Nah itu semua kan dihitung dari data historis yang sifatnya itu hanya satu variabel saja. Tapi kalau kita berbicara jaringan saraf tiruan, kita bisa melibatkan juga data lainnya. Contoh misalkan saya punya data, katakanlah data historis gitu ya, historis penjualan. Lalu ini saya random misalkan, random between antara 10 sampai 100. Eh Oke, sorry. Jadi kalau kita punya dataset gitu ya, seperti ini, historis penjualan, lalu kita pakai moving average gitu. Moving average kita hanya menghitung dari historis penjualan saja. Meskipun ini juga datanya kalau kita lihat ini adalah data sekuensial. Tetapi kalau misalkan kita menghitung dengan jaringan saraf tiruan, kita bisa masukkan aspek lainnya, misalkan OEE gitu ya, atau mungkin kapasitas produksinya gitu ya. Itu bisa kita masukkan di sini datanya gitu. Dan nanti jaringan saraf tiruan akan meramalkan tidak hanya berbasis pada data historis ini saja, tapi juga variabel lainnya. Nah, itu kelebihan dari jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan
teman-teman sekalian, dasarnya bentuknya adalah ini. Ini dasar sekali ya dari jaringan saraf tiruan. Lalu ada bentuk berikutnya itu yang kita sebut sebagai CNN atau Convolutional Neural Network gitu. Nah, kalau Convolutional Neural Network itu biasa dipakai buat proses pembelajaran mesin atau proses analitik yang sifatnya itu untuk memprediksi gambar gitu. Jadi CNN ini gambar gitu. Jadi makanya salah satu mahasiswa saya mengerjakan identifikasi personality orang berbasis tulisan tangannya itu menggunakan CNN ya atau Convolutional Neural Network. Ada lagi bentuknya itu adalah Recurrent Neural Network gitu ya. Nah, Recurrent Neural Network ini didesain untuk data yang sifatnya sekuensial. Nah, ini juga cocok buat data untuk proses-proses pelamaran. Tapi seiring berjalannya waktu, dikembangkan orang satu pendekatan atau ekstensi lagi dari Recurrent Neural Network yang kita sebut itu sebagai LSTM gitu ya. Atau bahasa Indonesia itu adalah Long Short Term Memory Network gitu. Jadi LSTM itu Long Short Term Memory gitu ya. Gitu. Long Short Term Memory itu adalah LSTM. Jadi LSTM ini adalah ekstensi dari RNN yang sifatnya itu dipakai buat prediksi gitu ya. Jadi dipakai buat prediksi data-data yang sifatnya sekuensial. Lebih lanjut, ini juga bisa dipakai untuk translasi serta speech synthesis. Speech synthesis ini untuk menerjemahkan apa yang disampaikan orang menjadi dalam bentuk teks gitu. Nah, itu apa namanya? Long short term memory ya. Biasanya mahasiswa saya misalkan yang ingin menghitung peramalan itu saya arahkan ke sini ke long short term memory karena kalau kita pakai pendekatan klasik itu sudah sangat tidak relevan lagi. Biasanya saya pakai ke long short term memory. Nah, long short term memory ini akurasinya sangat tinggi. Biasanya itu bisa di atas 80% untuk proses peramalan, sorry ya, peramalan. Oke, di Kaggle sendiri teman-teman semua bisa lihat ada cukup banyak contoh project-project yang sifatnya long short term memory. Nah, ini saya kasih satu contoh untuk tutorial long short term memory ya. Jadi long short term memory di sini dipakai untuk memprediksi konsumsi tenaga listrik ya dari household gitu ya. Nah, household. Oke, mana tadi deh? Oke, baik. Di sini ada 9 atribut yang teman-teman semua bisa lihat gitu ya. Oke, ini ada beberapa dataset yang teman-teman semua bisa lihat. Di sini ada time ya, waktu, ada global active hour, ini kaitannya dengan household atau rumah tangga ya. Rumah tangga rata-rata minute ya atau jumlah menit suatu rumah tangga itu mengaktifkan tenaga listrik gitu. Lalu di sini ada global reactive power, ini adalah rata-rata menit secara umum gitu ya, rumah tangga pada proses reactive power-nya. Lalu berikutnya di sini ada voltage ya, berapa volt yang digunakan oleh rumah tangga tersebut, ada intensitasnya, ada submetering 1, submetering 2 dan submetering 3. Submetering 1 ini kaitannya dengan energi submetering 1. Jadi dalam satuan watt hour aktif energi. Gitu. Jadi kaitannya seperti kitchen gitu ya, dishwasher gitu ya, atau oven, microwave itu submetering 1, submetering 2 kaitannya dengan laundry room gitu ya, washing machine,
tumbler, dryer, refrigerator, dan lainnya. Submetering 3 di sini ada electric water heater dan air conditioner. Nah, saat tahap pertama dari proses pelamalan menggunakan LSTM, hampir semua jaringan saraf tiruan itu menggunakan model LSTM itu yang hampir sama. Gitu ya, LSTM yang hampir sama. Gitu. Jadi pada prinsipnya pertama dia akan pada proses pertama itu adalah membaca datanya gitu ya. Nah, di sini pada saat proses pembacaan data, dia juga langsung melakukan proses pembersihan yang isinya itu ada date apa namanya NaN, tanda tanya gitu ya. Lalu dia lihat tipe datanya. Nah, ini adalah proses data understanding kita sebutnya. Jadi tahap pertama itu adalah mengidentifikasi data apa saja yang perlu kita masukkan gitu ya. Lalu tipe-tipe data masing-masingnya seperti apa, apakah ada missing value atau tidak, struktur datanya seperti apa, itu adalah proses data understanding yang teman-teman semua harus lakukan, termasuk tipe datanya. Nah, ini sampai pada input ke 8, pada input ke 8 ini adalah proses data understanding semuanya. Lalu berikutnya input 9, ya, input 9 sampai input 11, ini semua adalah berurusan kaitannya dengan missing value gitu. Nah, teman-teman semua bisa lakukan ini di Python ya. Kalau ini kan dia pakai Python. Di Power BI itu kita sebetulnya bisa integrasikan Python dengan tampilan antarmukanya, itu bisa gitu ya. Antarmuka dashboard dari Power BI. Ada fiturnya gitu ya. Tapi mungkin tidak akan saya ajarkan sekarang. Jadi teman-teman semua sekarang fokus ke belajar LSTM gitu ya. Nah, setelah dealing with apa namanya, with missing value, tahap berikutnya kita bisa memasukkan grafik-grafik yang kita rasa perlu. Nah, sifat grafik yang pertama yang harus kita tampilkan sebelum kita melakukan predictive analytic itu adalah menampilkan apa sih yang terjadi saat ini. Contoh misalkan global active power ya resampled over day for some gitu. Jadi di sini dari Januari sampai Juli itu rata-rata konsumsi rumah tangga itu terhadap apa namanya tenaga listrik itu berapa gitu ya. Nah, kalau teman-teman semua lihat ini ya ada pola musiman di sini ya. Ada pola musiman gitu. Nah, ini semua adalah proses data analitik yang sifatnya itu descriptive analytic gitu. Nah, sifatnya adalah descriptive analytic. Berikutnya, ini kaitannya dengan rata-rata per bulannya itu berapa. Nah, ini semua teman-teman bisa masukkan di sini. Oke? Nah, semua proses ini sebetulnya bisa diintegrasikan. Ada satu fitur di Power BI yang teman-teman semua bisa include-kan nanti di apa? Di prosesnya gitu ya, di proses dari Power BI-nya gitu. Baik. Berikutnya kalau sudah kita tampilkan nih apa yang terjadi kondisi saat ini ya. Pada dasarnya kalau di Python kita pakai library yang kita sebut itu sebagai library matplotlib pyplot gitu ya atau PLT kita sebutnya pyplot gitu. PLT. Nah, ini semua dataset yang kita pakai gitu ya sampai kita menampilkan apa sih yang semua yang terjadi pada kondisi saat ini ya. Oke, termasuk plottingnya juga bisa. Nah, berikutnya yang penting itu adalah membangun pada predictive analytic itu adalah membangun proses LSTM-nya atau long short term memory-nya. Pada dasarnya di sini recurrent neural network dia sebutnya di sini recurrent neural network. Meskipun sebetulnya recurrent neural network ini juga LSTM, sorry ya, LSTM itu adalah bagian dari recurrent neural network gitu. Ini linknya saya kasihkan aja biar bisa Anda lihat.
Oke, kalau sudah, tahap berikutnya ini berlaku di semua hampir jaringan saraf tiruan gitu ya. Berlaku di semua hampir jaringan saraf tiruan atau proses supervised learning. Oke, coba dilihat bahwa pertama yang harus dilakukan itu adalah kita mentransformasi datanya dulu. Transformasi ini apa yang harus dilakukan, yaitu mengubah datanya itu semua gitu ya, variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4, variabel 5, variabel 6 sampai variabel ke n gitu ya. Itu semuanya basisnya numerik dan harus dinormalisasi. Normalisasi artinya semua data ya diubah jadi rentangnya 0 sampai 1. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pada saat melakukan proses LSTM itu nanti tidak terjadi bias ya. Tidak terjadi bias gitu, sehingga prosesnya bisa kita yakinkan gitu. Lalu berikutnya, kita akan split. Ya, kita akan split gitu. Jadi split itu maksudnya apa? Split itu membagi mana data yang akan menjadi input, mana data yang akan menjadi output gitu ya. Nah, data input ini adalah data variabel yang akan menjadi dasar untuk menghasilkan kelas. Sedangkan outputnya, output itu adalah kelas gitu. Kelas atau apa yang teman-teman mau prediksi gitu. Apa yang teman-teman mau prediksi? Contoh misalkan di sini, saya mau memprediksi misalkan penggunaannya gitu ya. Penggunaan active power. Maka active power ini akan menjadi output gitu. Saya mau memprediksi misalkan global intensity-nya gitu. Maka global intensity akan menjadi output, sisanya akan menjadi input gitu. Oke, kita lanjut. Jadi kita bagi di sini mana yang akan menjadi input, mana yang akan menjadi output gitu ya. Nah, umumnya hampir semua jaringan saraf tiruan gitu ya, itu bekerja pada format 80%, 20% gitu. Jadi 80%, 20% itu maksudnya apa? 80%, 20% itu maksudnya adalah bahwa kita akan menggunakan 80% data kita untuk mengajari mesin. Ya, tolong ya mesin gitu. Kalau misalkan terjadi begini, maka kalau misalkan variabel ini segini, variabel ini segini, variabel ini segini gitu ya, maka outputnya adalah kelasnya adalah segini gitu. Jadi itu prosesnya ya. Tugas akhir dari mahasiswa bimbingan saya yang memprediksi harga pupuk gitu ya. Ini bisa, ini sambil kita tunggu hasilnya. Nah gitu, jadi kita bagi berapa persen, lalu berikut lagi ada beberapa istilah yang kita sebut itu sebagai ya berapa persen data trainingnya, berapa persen data data apa namanya, data tesnya gitu ya. Lalu di sini ada epoch. Epoch ini adalah menyatakan iterasi taraf tiruan yang bagus, errornya itu pasti mendekati nol gitu ya. Jadi ada epoch yang dia mendekati nol. Epoch itu iterasi. Nah contohnya misalnya apa sudah running atau belum ya. Oke, ini udah running. Nah dengan menggunakan LSTM kita bisa prediksi tuh. Kita bisa prediksi. Nah berapa nih beberapa tahun ke depan berapa sih jumlahnya gitu. Nah contoh di sini nih epoch. Ini saya perbesar dulu. Ini epoch. Nah di sini epoch yang saya jumlahnya adalah 100. Nah, teman-teman semua bisa lihat di sini. Nah, pada saat iterasi pertama, epoch pertama atau iterasi pertama, itu terjadi loss 0,3492. Artinya, pada iterasi pertama ini, si jaringan saraf tiruannya itu belum terlalu pintar gitu. Semakin seiringnya waktu gitu ya, iterasinya dilanjutkan, maka loss-nya atau error-nya semakin turun nih. Semakin turun sampai ya epoch ke 100 semakin turun gitu. Nah, epoch yang bagus dia akan mendekati nol nilainya gitu ya. Jadi diiterasi terus sampai dia mendekati nol. Jadi epoch, istilah epoch pada jaringan saraf tiruan itu merujuk
Nah, gitu. Kalau di sini epochnya 20 berarti iterasinya 20 gitu. Ya. Nah, ini jadi kalau epoch itu diplot gitu ya. Baik untuk data yang tadi kan 80% training, 80% training, 20% tes. Nah, itu kalau kita lihat model loss-nya, semakin epochnya itu bertambah, maka dia akan semakin turun errornya gitu. Ini Anda bisa lihat, coba perhatikan ini gambar ini. Ini luar biasanya jaringan saraf tiruan itu ya. Kalau teman-teman semua pakai pakai prediksi average atau mungkin winter method, teman-teman kan harus cek dulu tuh tipe datanya apa, apakah musiman, apakah trennya naik, apakah trennya turun gitu ya. Kan teman-teman semua harus cek dulu gitu ya data itu gitu. Tapi kalau long short term memory atau jaringan saraf tiruan, maka teman-teman semua nggak perlu cek itu. Kenapa? Karena jaringan saraf tiruan itu bisa mempelajari pola yang tidak hanya dari satu variabel saja, tetapi bisa dari dua variabel gitu. Nah, yang ingin dia prediksi kalau ini sini kebetulan adalah global active power. Nah, teman-teman semua bisa lihat nih. Ini aktual, ini data aktual, dia pakai 20% data test tadi. Ini data aktualnya jaringan saraf tiruan. Dia bisa meniru betul gitu ya. Dia bisa meniru betul pola data yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Ya meskipun sifatnya namanya sifatnya peramalan gitu ya, kita bukan, tapi setidaknya dia mampu mengikuti polanya gitu sehingga akurasinya ini jadi lebih besar. Dia bisa tahu kapan dia naik, dia bisa tahu kapan dia turun. Gitu. Yang merah ini hasil prediksinya, yang biru ini hasil aktual. Luar biasanya jaringan saraf tiruan. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang mengerjakan peramalan gitu ya, mengerjakan peramalan, saya sangat menyarankan menggunakan jaringan saraf tiruan, terutama LSTM ya, long short term memory. Tapi kalau teman-teman semua yang berurusan dengan gambar, dengan suara, saya menyarankannya dengan CNN atau Convolutional Neural Network karena itu lebih lebih bagus gitu ya. Case lagi yang teman-teman semua bisa lihat di Kaggle, contohnya di sini, ini stock market analysis juga ada. Coba kita lihat nih ya, ini kasusnya apa. Kasusnya, coba kita lihat. New York Stock Exchange ya, Stock Exchange. Jadi perdagangan saham. Di perdagangan saham, hampir semua neural network itu pasti prinsipnya membagi data berapa persen untuk melatih mesinnya, berapa persen untuk melatih untuk pakai data test gitu ya. Data test dan ujung-ujungnya dia pakai epoch juga nih. Berapa banyak epoch yang dia pakai iterasinya gitu ya. Ini stok untuk stok market pun juga bisa gitu. Nah, ini untuk stok market. Jadi sebetulnya Anda belajar LSTM ini cukup cukup ini nih. Nah, ini contohnya nih. Nih, jadi kalau pakai LSTM gitu ya, kejadian yang naik kah, turun kah gitu ya. Dia bisa betul gitu asal teman-teman semua apa bisa merancang modelnya itu dengan tepat gitu ya. Merepresent. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Siapa yang tugas akhirnya peramalan? Yang mengerjakan peramalan, udah pasti gitu mereka
Karena kayaknya nih yang ngambil data mining lagi, data analitik nggak semuanya POSI kan ya. Tapi saya nggak tahu apakah ada yang ngambil peramalan atau tidak gitu di antara teman-teman semua. Atau semuanya bikin model semua. Izin bertanya, Pak. Tahu. Arif baru join nih. Arif Simeru ngerjain apa tugas akhirnya? Udah ngerjain tugas akhir belum Arif? Ya gimana Pak? Mohon maaf Pak, suaranya tadi putus-putus. Arif tugas akhirnya ngerjain apa? Kalau saya masih belum tahu Pak, saya tertariknya di bidang transportasi, kalau enggak ya analitika data ini Pak. Ya, kalau transportasi berarti arahnya bukan ke peramalan ya. Anindya ngerjakan apa? Supply chain-nya apa yang dikerjakan? Gimana? Sorry, bisa diulang? Suaranya keputus tadi. Ya, ya udah. Tuh ngomong ini ya, suaranya hilang ya. Ya udah. Ya, ngerjain apa? Supply chain-nya. Ngerjain apa? Anindya? Halo? Estimasi ya, oke. Ya, bukan peramalan juga berarti. Anggia Sabila, ngerjakan apa? Ini nggak usah khawatir ya, tidak akan saya tanya tentang kuliahnya. Jadi saya pengen tahu aja, ada yang ngerjakan peramalan atau enggak gitu. Anggia Sabila, Saya ini Pak, sistem informasi perancangan enterprise. halo, Anggia. Ya Pak, Hafizatul Rahma, halo, iya Pak, Hafizatul Rahma. Ya, ngerjakan apa? pengembangan Pak, Kenapa? pengembangan. Oh, pengawalan model ya. Oh, ya Rahma ya. Iya Pak. Ya, bimbingan saya sendiri ya. Rinaldo, Ya Pak, Hafiz. Ya, ngerjain apa Hafiz? saya Tugas bikin model fusi Pak buat HR, Human Research. bisa diulang Hafiz? Masih ini Pak, ngembangin model fusi buat Human Fazi. Research. Baru mulai sih Pak. Oh, Fazi. Sama siapa pembimbingnya? Sebenarnya saya belum ngambil Pak, baru ide-ide aja, lagi dibimbing sama Bu Dian. Oh, Bu Dian. Fazi ya? Iya, Ya, Pak. oke. Fazi bagus tuh. Fazi buat apa tadi? Buat ini job importance level Pak. Nyusun Lagi ya? decision making buat Human Research. Kayak tools gitu Pak. Buat apa? Sorry, ulangi. Soalnya suaranya itu. Iya Pak. Apa? Begitu ngomong putus gitu. Jaringan di sana mungkin Pak. Untuk Human ulang Research lagi. Pak. Human Research.
Kedengaran, Pak? Ya, kedengaran. Sekarang kedengaran. Untuk ini human resource, Pak. Ayo, resource ya. Ah, Oke. Siapa lagi yang belum? Hafiz sudah. Olivia? Iya Pak, kebetulan saya belum mulai nyusun Pak, soalnya semesternya masih kurang. Oke. Ya udah. Yang lain ada nggak yang ngerjain peramalan? Atau tahun ini nggak ada yang ngerjakan peramalan? Sangat menyarankan pakai LST, jaringan saraf tiruan gitu, karena hasilnya lebih bagus. Dan kerjanya juga lebih cepat, karena teman-teman nggak perlu ngecek ini data dulu, nggak perlu memeriksa, itu nggak perlu gitu. Enaknya pas saraf tiruan ya. Oke. Nah, berikutnya untuk fazi. Fazi itu sebetulnya juga bisa. Sebenarnya adalah samar. Gitu ya. Ini saya nyinggung fazi juga gitu ya. Biar teman-teman gitu ya ke arah kecerdasan buatan itu fazi gitu juga salah satunya gitu. Nah, fazi itu bahasa Indonesianya kan artinya samar ya. Samar. Bahasa Indonesianya samar gitu. Jadi kurang lebih seperti kayak contoh misalkan gitu. Kita kan nggak bisa kita dibilang, saya ilustrasikan dengan partai gitu misalkan ya. Meskipun sebagai contoh aja buat 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 apa namanya, buat fazi gitu. Nah, misalkan saya kalau kita berbicara yang pasti gitu ya, fazi itu kan samar yang pasti ya. Apakah saya Golkar gitu ya, saya adalah Golkar gitu, saya adalah PDIP gitu ya, saya adalah Gerindra gitu misalkan. Nah, itu kan pasti gitu ya. Tapi kalau fazi bisa jadi bentuknya begini ya, mungkin saya sukanya partai ini gitu ya, katakanlah Gerindra gitu misalkan. Tapi secara keagamaan saya suka yang misalkan PKB atau PKS gitu misalkan gitu. Nah, jadi tidak ada tendensi kita sebutnya, tidak ada arah yang pasti bahwa saya adalah 100% Gerindra, saya 100% Golkar gitu, tidak begitu gitu ya. Gitu, karena ada beberapa aspek dari partai lain yang kita suka gitu misalkan. Ini panas gitu ya. Bisa jadi menurut saya panas, bisa jadi menurut orang belum panas gitu. Jadi batasan antara panas dingin gitu ya. Saya nasionalis tidak nasionalis ya. Saya religius, partai religius. Nah, itu tidak ada yang 100% gitu ya. Jadi batasannya itu samar gitu. Nah, itu yang disebut dengan fazi gitu ya. Fazi itu cukup menarik juga tuh, karena fazi itu juga dipakai buat buat cuci ya, mesin cuci gitu ya. Lalu mesin pemanas gitu ya. Jadi tidak pasti mesin pemanas itu dia akan mati pada 100 derajat, bisa jadi dia mati pada suhu 99 derajat gitu. Nah, itu bentuknya fazi. Dan fazi itu juga dipakai buat perancang-perancang kecerdasan buatan, salah satunya juga fazi, bahkan dia juga bisa di hybrid dengan machine learning ya. Itu mungkin sedikit pengantar. Bagus tuh Hafiz yang karena soalnya belum ada tuh yang ngerjain fazi. Bimbingan saya pun juga nggak ada yang ngerjain fazi itu Hafiz. Jadi bagus tuh berani ke arah fazi. Karena fazi itu sebetulnya nggak susah aja sih. Dia samar, yang penting dia bentuknya itu adalah samar gitu ya. Sifat gitu. Mungkin HRD itu mungkin bisa dipakai juga buat penentuan penerimaan karyawan ya. Jadi kapan karyawan itu diterima, kapan karyawan itu mungkin tidak diterima, itu kan batasannya bisa merancang model yang seperti itu Fazi gitu ya. Fazi sendiri sebetulnya di
apa di Kaggle itu juga cukup banyak. Atau minggu depan masuk ke fuzzy. Kalau jaringan saraf tiruan kan tadi prinsipnya adalah membagi data 80%, 20%, lalu nanti kita lakukan proses epoch gitu ya. Epoch itu adalah proses iterasi sampai turun gitu ya, sampai errornya itu turun. RNN, TNN itu ya, LSTM semua polanya sama. Jadi kalau Anda semua ngerjakan pakai Python untuk jaringan saraf tiruan mau tipe aset dulu, misalnya 80%, 20%, 70%, berapa persen gitu ya. Tapi sebelum itu ditransformasi dulu datanya, dinormalisasi dulu datanya, ditransformasi, baru nanti dihitung gitu ya. Nah ini Fazi, ini contohnya untuk tips ya. Jadi di sini besoklah minggu depan mungkin kita bahas. Ini quality service gitu ya. Kalau kita quality-nya segini, service-nya segini, maka tipnya berapa. Nah bentuknya seperti ini. Anda bisa lihat batasan antara poor gitu ya dengan average. Apakah pelayanan, sorry, jangan poor deh. Mungkin kita apakah kualitinya jelek, apakah kualitinya biasa aja, atau kualitinya sangat baik, itu kan batasannya itu juga samar gitu. Persepsi orang bisa beda-beda. Makanya di situ muncullah metode fuzzy. Ya, minggu depan mungkin akan coba saya masuk ke sini kan ada yang dipakai untuk predictive analytic juga gitu. Baru nanti di minggu ke 9, 10, 11 ya, kita coba masuk ke ininya, ke Power BI-nya. Hasil kerjaan atau coding di Python itu bisa kita taruh di Power BI sehingga muncul dashboard-nya ya. Itu aja. Saya pikir ada yang mau ditanya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Oh, untuk metode LSTM sendiri itu dia selain untuk yang tadi fungsinya prediction sama speech, Kenapa ya? Itu bisa digunain untuk kombinasi nggak, Pak? Sorry, suaranya pada saat izin bertanyanya kedengeran Ken, tapi begitu udah ngomong hilang gitu. Diketik aja deh. Oke, sambil nunggu, yang lain juga ada pertanyaan lagi. Misalnya, kenapa waktu teman-teman sekalian ngomong jadi putus gitu. Oke. Nah gitu ya. Maksudnya gini, untuk menghitung nilai optimum itu nggak bisa, Raken. Menghitung nilai optimum itu nggak bisa, karena LSTM ini dipakai buat memprediksi. Nah, kalau berbicara memprediksi gitu, nggak bisa. Tapi kalau di hybrid atau digabungkan dengan metode optimisasi bisa. Contoh misalkan nih, Raken bikin optimisasi produksi gitu ya, optimisasi produksi. Lalu ada salah satu atau beberapa parameternya itu yang sifatnya itu tidak pasti. Contoh misalkan demand kan tidak pasti tuh. Kualitas bahan baku misalnya itu kan nggak pasti. Dengan LSTM untuk memprediksi kualitas
memprediksi demand. Nanti hasil prediksinya dipakai buat menghitung nilai optimum. Tapi menghitung nilai optimumnya nggak bisa pakai LSTM. Ada lain lagi, contohnya misalkan pakai genetic algorithm gitu ya, atau particle swarm optimization gitu ya, atau mungkin koloni gitu ya, atau evolutionary algorithm gitu, itu bisa gitu ya. Tujuan metode itu diciptakan bukan buat mencari nilai optimum, tapi buat memprediksi sebetulnya. Gitu. Saya pikir jelas ya. Beda-beda ya. Beda. Jadi jaringan saraf tiruan itu dipakai buat memprediksi. Jadi bisa dipakai buat segala hal, parameter-parameter optimum. Tidak bisa gitu. Kenapa tidak bisa? Karena metodenya diciptakan bukan buat untuk menghitung nilai optimum, tapi untuk memprediksi. Jadi dia di hybrid gitu nanti. Tuh. Ya, baik. Kalau reinforcement learning ya, tapi reinforcement learning ini sifatnya itu adalah reward, dan mungkin kita nggak tahu waktunya cukup atau tidak mempelajari reinforcement learning. Tapi learning pada dasarnya itu dipakai buat ini aja sih, buat ini adalah reward dan Oke, ada lagi teman sekalian? Kalau tidak ada lagi, saya pikir saya cukupkan. Nanti untuk absensi itu ada dari ini, ada record dari Google Meet-nya yang dikirim ke saya. Nanti dari situ aja. Ini nggak ada yang pakai ini kan? Nggak ada yang pakai akun temannya kan? Ya kalau nggak ada yang pakai akun temannya, saya bisa cek dari historis Google Meet-nya. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan kelasnya ya. Jangan lupa take home testnya dikerjakan ya. Kalau ada yang merasa kesulitan, boleh nanti ketemu saya itu untuk diskusi, untuk pengerjaan teknisnya ya. Karena memang pekerjaan-pekerjaan seperti ini butuh exercising ya. Oke, saya tutup adik-adik sekalian. Selamat siang ya. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.